anak-anak, selamat bertemu kembali di pagi yang indah dan cerah ini ya. Anak-anak, loh, mungkin anak-anak di rumah tanya, Miss Umi pakai merah-merah ya, Mr. Adi juga merah. Terus di belakangnya ada gambar-gambar lope-lope dan bunga-bunga gitu. Iya, hari ini kita mau merayakan sudah dijawab. Hari apa? Valentine, betul. Terus hari Valentine itu hari apa ya Miss Omi? Itu adalah hari kasih sayang. Ya, kenapa harus dirayakan Miss Omi? Iya, harus dirayakan karena hari kasih sayang ya. Semua orang yang ada di bumi ini harus memiliki hati yang penuh dengan kasih, mengasihi sesama, menyayangi sesama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dulu. Oke, semua sudah siap di depan handphonenya masing-masing bersama mama, papa, kakak adik, kakek nenek? Sudah siap? Yuk, kalau siap kita mau memuji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sungguh baik. Engkau sudah mengasihi kami semua. Kalau saat ini kami dapat berkumpul bersama mama, papa, keluarga kami, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami akan mulai acara Sanggar Kasih. Tuhan pimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir pagi hari ini di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Kita mau bertepuk dulu ya. Tepuk kasih Tuhan. Ya, siap ya? Yuk sama-sama berdiri semuanya. Iya. Yuk, kita mau tepuk kasih Tuhan. Tepuk kasih Tuhan. Lemah lembut, murah hati, mengampuni, berpelukan. Ulangi sekali lagi, berpelukannya mama atau papa atau kakak, adik, kakek, nenek dipeluk sambil katakan I love you. I love you, aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu ya. Oke, siap? Ya, yuk sekali lagi. Tepuk kasih Tuhan. Lemah lembut, murah hati, mengampuni, berpelukan. I love you. Iya anak-anak. Sekarang anak-anak masih berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. KAKSIH ya. Itu kan gerakannya Miss Omi. Oke, siap?
kita sudah berdoa memuji Tuhan. Sebentar lagi anak-anak akan menyaksikan drama singkat. Tentang apa ya? Ayo, siapa yang pengen tahu? Pengen tahu banyak atau sedikit? Pengen tahu banyak? Oke, kita mau saksikan drama singkat sebagai berikut. Di suatu pagi, lewatlah seseorang dari pergi. Dan apa yang terjadi? Orang itu terjatuh dan kakinya terluka. Apakah akan ada yang mau menolongnya? Mari kita lihat bersama. Sakit, Tuhan tolong. Sakit, Bu? Sakit Pak. Pak, sakit tolong Pak. Dan ternyata orang itu tidak memberikan pertolongan. Tuhan tolong. Kaki saya sakit. Ya. Oh, Cilatna. Gimana kabarnya? Hah? Mau reunian? Oke. Aku tuh mau aja. Sebentar. Ada orang jatuh. Kaki saya sakit. Biar ya. Jatuh. Tolong. Tolong. Gimana kita ketemu lagi ya? Dan ibu-ibu ini pun tidak memberikan pertolongan. Anak-anak, ketika kita melihat peristiwa seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebentar kita akan melihat sebuah video dan kita akan melihat bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria.
Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Ibu, mari saya bantu. Kita klinik saja ya, biar luka ibu segera diobati. Oh iya, terima kasih ya Ibu. Tuhan berkati Ibu. Anak-anak, kita tadi sudah melihat drama singkat bagaimana ada seseorang yang terjatuh tetapi orang-orang yang lewat tidak memperdulikannya. Dan tadi kita juga melihat sebuah video di mana di situ adalah orang Yahudi yang pergi ke suatu tempat, namun di tengah jalan ia dirampok, bahkan sampai disiksa dan dianiaya. Ada orang Lewi, imam, dia lewat tetapi juga tidak memberikan bantuan atau pertolongan. Dan justru ada seseorang dari Samaria yang datang menolong, memberikan penginapan, memberikan pengobatan kepada orang Yahudi tersebut. Padahal orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi, tetapi dia mau memberikan pertolongan. Hari ini anak-anak, kita belajar untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya tahu untuk mengasihi, tetapi mau mempraktekkan bagaimana kita harus mengasihi orang lain, bagaimana kita juga harus memberikan pertolongan kepada orang lain. Sekalipun orang itu membenci kita, tetapi kita harus tetap memberikan pertolongan dan mengasihi mereka. Lalu siapa yang kita kasihi dan kita tolong? Yang pertama adalah lingkup keluarga. Kita harus tolong papa dan mama, kita harus tolong kakak dan adik, dan kita juga harus menolong teman-teman yang ada di sekitar kita ketika mereka mengalami permasalahan, ketika mereka membutuhkan bantuan. Lalu bagaimana cara kita menolongnya? Kita bisa membantu mama dan papa untuk melakukan pekerjaan rumah sebisa kita, membuang sampah ke tempatnya, menyapu atau melap rumah, membantu menjaga adik, menyayangi adik dan kakak ya, karena seringkali kakak sama adik suka apa? Suka bertengkar. Dengan kita mengasihi saudara-saudara kita, kakak dan adik kita juga membantu mama dan papa kita loh. Nah, kita juga bisa menolong teman-teman kita, mungkin mereka belum makan, mereka butuh peralatan untuk belajar, seperti itu kalian bisa membantu lewat apa yang kalian punya. Kalau tidak kena miss, boleh kok membantu, tetapi harus sepengetahuan mama dan papa ya, karena kita harus bijak. Kita tetap berbuat baik, tapi kita harus bijak dan waspada ya. Boleh kok menolong orang yang tidak kita kenal. Nah, di hari kasih sayang ini, mari kita tumbuhkan rasa sayang kita, rasa tolong
keluarga dan kepada sesama kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.